Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadih wa ilaihi yarji'ul amru kulluh. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Dan tafsir Jalalain sekarang. Ini tafsirnya nggak bawa. Tafsir Jalalainnya ada tafsirnya. Jalan Ada. Kemarin kan 2 kali berturut-turut, 3 kali ini, 2 kali. 2 kali sudah berturut-turut. Nah malam ini malam Selasa. Bulan Safarnya malam berapa sekarang? 23. Malam 23. Ini malam 23 Safar. Besok Selasa, lalu Rabu Wekasan. Besok lusa hari Rabu Wekasan. Nah, berbicara tentang Rabu terakhir dari bulan Safar disebut dengan Rabu Pamungkas atau Rabu Wekasan. Ini masih ada 2 pendapat para ulama ini. Sebagian pendapat dalam kitab Kanzun Najwa Surur, Syekh Abdul Hamid Khus Al-Waqi, ulama besar di Makkah, Syekh Abdul Hamid bin Ali, kalau salah bin Ali Quds, di dalam kitabnya Kanzun Najwa Surur. Di dalam kitab Kanzun Najwa Surur disebutkan turun berapa bala? 320.000 bala, itu kan gitu ya. 320.000 bala di akhir Rabu bulan Safar atau Rabu terakhir dari bulan Safar. Sebagian ulama yang lain itu yang disebut dengan Yauman Ahsim Mustamir. Yauman Ahsim Mustamir. Yauman Ahsim Mustamir, hari yang sial dan berkelanjutan. Itu ya Allah Ta'ala turunkan adab kepada kaum Ad dan kaum Tsamud. Kepada kaum Ad dan kaum Tsamud yang disebut dengan Yauman Ahsim Mustamir. Sementara hari Rabu berbicara tentang Rabu, Nabi mengatakan waktu mustajab antara zuhur dan asar pada hari Rabu. Setiap hari Rabu antara zuhur dan asar itu sa'atul ijabah, itu waktu mustajab. Karena pada waktu perang Khandaq, perang Ahzab disebut dengan perang Khandaq. Apa itu Khandaq? Parit. Kan Nabi dengan para sahabat menggali parit. Itu strategi perang dan supaya tidak bisa diloncati sama kuda. Panjangnya berapa? Yang sekira-kira 3 itu parit yang kuda itu bisa loncat. Yang 7 meter, 8 meter lah gitu ya. Itu menggali parit yang disebut dengan Ghazwatul Khandaq atau Ghazwatul Ahzab. Yang Masjid Al-Ahzab dari sini. Masjid Al-Ahzab di sana ya. Itu nama perang Khandaq disebut juga dengan perang Ahzab. Ketika Nabi berdoa di hari Senin agar Allah Ta'ala berikan kemenangan, maka Allah Ta'ala belum mengabulkan, ditunda sama Allah Ta'ala. Tapi jabahan doanya Nabi. Nabi berdoa lagi hari Selasa, belum lagi dikabulkan oleh Allah Ta'ala, ditunda pengabulannya oleh Allah Ta'ala. Berdoa lagi pada hari berikutnya, hari Rabu, antara Rabu dan Asar, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setiap hari Rabu antara Rabu dan Asar itu waktu saja. Itu satu mengenai hari Rabu. Dan Allah Ta'ala menciptakan cahaya hari Rabu. Allah Ta'ala menciptakan khalaqan nura fi yaumil arbi'ah. Allah menciptakan cahaya di hari Rabu. Apa iya? Hari diciptakan cahaya hari sial dan apes? Kan enggak. Itu hari yang bagus, karena di hari yang mana Allah Ta'ala menciptakan nur, menciptakan cahaya pada hari Rabu. Sebagian ulama yang mengatakan biar supaya kita ini tidak terlalu takut, khawatir, awas Rabu bulan Safar, turun bala musibah. Kebanyakan orang yang awam tuh begitu. Jadi mereka dalam ketakutan yang luar biasa. Besok lusanya hari Rabu, akhir dari bulan Safar, Safarul Khair. Sehingga para ulama-ulama di Hadramut menyebutnya Safar al-Khair, Safarul Khair, Safar yang baik. Dan juga dengan Safar Dhafar. Safar Dhafar yang membawa keberuntungan. Safar yang mudah-mudahan akan membawa keberuntungan disebut dengan Safar Dhafar.
juga safarul khair. Jadi diciptakan cahaya di hari Rabu. Tapi Allah Ta'ala juga mentakdirkan lahirnya Fir'aun hari Rabu. Jadi di bulan Safar. Jadi Fir'aun lahirnya itu di bulan Safar hari Rabu. Lahirnya Fir'aun. Kenal Fir'aun? Musuhnya Nabi Musa. Tapi ditenggelamkannya pada hari Asyura sebelum Muharram. Nah, di akhir bulan Safar ini kita boleh-boleh saja sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Ada yang berpendapat 4 rakaat, baca surah ini, baca surah anu. Ada beberapa ayat yang ditulis untuk kita jadikan penjagaan dan pemeliharaan dari Allah Ta'ala di hari Rabu. Hari Rabu terakhir bulan Safar. Ada beberapa ayat di antaranya. Ada ayat ditulis di amalan dari ulama besar ditarik dari Habib Salim Asy-Syadhili. Amalan dari Habib Salim Asy-Syadhili ayat, ada beberapa ayat di antaranya Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Juga nah, jadi ada 7 ayatnya ditulis di piring, di wadah, disiram air, dilarutkan, ya, lalu dipercikan ke sekitar tempat kita tinggal. Sebagian diminum, ditulis di wadah, di piring, lalu dilarutkan dengan air. Sebagian diminum, sebagian kita percikan di tempat kita tinggal. Yang pertama ayat Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Yang kedua salamun ala Nuhin fil alamin. Yang ketiga salamun ala Ibrahim. Yang keempat salamun ala Musa wa Harun. Yang kelima salamun ala Ilyasin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ayat yang ke-6. Yang diawali dengan salamun semuanya. Yang terakhir yang ke-7 salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang pertama salamun qawlan min Rabbir Rahim. Yang kedua salamun ala Nuhin fil alamin. Yang ketiga salamun ala Ibrahim. Keempat salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Ilyasin. Yang kelima, yang keenam salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Yang ketujuh salamun hiya hatta matla'il fajr. 7 ayat itu ditulis di wadah pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Besok lusa nih, yang disebut dengan Rabu Wakasan atau Rabu Pamungkas. Dilarutkan dalam air, diminum serta dipercikan ke sekitar tempat tinggal kita. Ini amalan juga dari kitab Kanzun Najah wa Surur Syekh Abdul Hamid Quds Al-Makki. Ini amalan juga dari Habib Salim bin Abdullah Asy-Syadhili, ulama besar yang belum lama wafat, ditarik di Hadramaut. Sementara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dia berkata, "Ma nazala bala'un illa bi dzambin, wa la rufi'a bala'un illa bi taubah." Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu arda mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bi dzambin." Tidak turun bala kecuali sebab dosa. Yang menyebabkan turunnya bala dosa. Dosa-dosa kita manusia nih. Yang menyebabkan turunnya bala, musibah dan bencana itu karena dosa. Wala rufi'a bala'un illa bitaubah, dan tidaklah diangkat oleh Allah Ta'ala bala musibah kecuali dengan kita bertaubat. Apabila kita ingin agar Allah Ta'ala jauhkan dari segala macam bala dan musibah, kalau ada bala yang akan diturunkan oleh Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala tahan, biar dibatalkan oleh Allah Ta'ala, maka perbanyak kita bertaubat, beristighfar, dan memperbanyak amal-amal saleh. Khususnya ya di bulan Safar ini, ya, sebagian para ulama tadi mengatakan tidak akan turun sekian ribu bala, 320.000 bala, ya, maka untuk kita menghadapi akan bala dan musibah yang akan turun, tapi itu pun masih kontroversi di kalangan para ulama.
maka kita memperbanyak taubat. Dan juga ada amalan setiap hari Selasa besoknya. Setiap Selasa ada amalan yang ada di Hadrah Saudan. Amalan para awliya, kita membaca Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzuli minas sama. Lalu membaca ya Allah 7 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Diulang lagi. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzuli minas sama. Ya Allah, ya Allah, sebanyak 7 kali. Diulang lagi ketiga kali. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, diulang 7 kali. Ya Allah, ya Allah. Jadi itu 3 kali. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Lalu ya Allahnya 7 kali, diulang sebanyak 3 kali. Itu setiap hari Selasa. Ada di kumpulan Hadrah Saudan, kumpulan zikir, lalu tawasul kepada pembesar aulia, doa munajat, qasidah-qasidah yang isinya doa munajat, tawasul dikumpulkan oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Saudan, disebut dengan Hadrah Saudan. Kalau Bapak Ibu mau tahu mungkin bagaimana bacaan Hadrah Saudan, besok sore kita baca. Besok sore di Ma'had Al-Imdad, tempat kita dibaca setiap Selasa sore. Tapi kita masih bulanan nih. Belum setiap minggu, belum mingguan, belum setiap hari Selasa. Santri juga masih dalam belajar, ada yang belum lancar bacanya. Jadi setiap Selasa ketiga di tempat kita di kediaman kami Ma'had Al-Imdad. Besok sore, besok pada asar ke rumah Ma'had Al-Imdad. Kita baca Hadrah Saudan. Ditarik dibaca pada asar setiap hari Selasa pada asar. Kita kayak yang lain di Sewun, ada yang baca pagi, ada yang siang. Jadi itu Hadrah Saudan, Syekh Abdullah bin Ahmad Saudan sezaman dengan Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumer, ayah dari Syekh Salim pengarang kitab Safinah. Pengarang kitab Safinah itu mengajar Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumer. Ayahnya Syekh Salim, Syekh Abdullah bin Sa'ad, namanya sama-sama Abdullah bin Sa'ad bin Sumer. Sementara Syekh Abdullah bin Ahmad Saudan. Dua ulama ini sama-sama namanya Abdullah, tapi binnya ayahnya tentu beda. Abdullah bin Ahmad Saudan dan Abdullah bin Sa'ad bin Sumer. Nah, Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumer ini ayahnya Syekh Salim. Ayahnya Syekh Salim pengarang kitab Safinah Najah. Yang dua masyayikh, yang lima habaib. Sehingga disebut ada istilah abadilah sab'ah. 7 ulama wali yang namanya Abdullah berkumpul di saat yang sama, di zaman yang sama, dan di tempat yang sama di Hadrah semuanya. Itu baru yang namanya Abdullah tuh. Dan dari kalangan habaibnya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir pengarang kitab Salam Taufiq, Habib Abdullah bin Ali bin Syihab, Habib Abdullah bin Husain Balfaqih pengarang kitab Kifayatul Raghib, Habib Abdullah bin Husain Balfaqih, dan Habib Abdullah bin Abi Bakar Aidin. Yang dua masyayikh, 5 habaib, 2 masyayikh, jadi 7 ulama yang bernama Abdullah. Sampai dikenal dengan istilah abadilah sab'ah. Sab'ah kan 7, abadilah dari kata Abdullah. Namanya Abdullah, abadilah sab'ah. 7 ulama yang bernama Abdullah berkumpul di saat yang sama, satu zaman, di tempat yang sama di Hadrah semuanya. Padahal satu saja, kalau ada di antara mereka satu saja di satu negeri itu sudah cukup. Ini 7, semua berkumpul di Hadrah. Itu baru yang namanya Abdullah, belum ulama-ulama wali-wali besar yang namanya Muhammad, Ali, Hasan, dan lain sebagainya, Abu Bakar, Umar. Itu baru yang namanya Abdullah saja. Sehingga di Hadrah itu nggak ada haul. Ada haul tiap hari ratusan, puluhan sampai ratusan ulama. Bingung gimana cara ngadain haulnya. Udah nggak bisa kehitung. Sama Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Yafi'i, Syekh bin As'ad, Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i pengarang kitab Rawdur Rayyahin. Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, Imam Al-Yafi'i dari Yaman Utara. Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i rahimahullah, beliau mengumpulkan semua karamah-karamah para awliya dari beberapa negeri yang ada di Timur Tengah sampai Mesirnya, Suriahnya, Syam, Makkah, Madinah, apalagi. Tetapi yang dari Hadramaut hanya beberapa orang saja. Hanya beberapa orang yang dikumpulkan di dalam kitabnya Rawdur Rayyahin. Sebagian orang mengatakan, ya Syekh Abdullah, kok yang dari tetangga kita kan dulu di Yaman Utara,
Tangga kita yang selatan Hadramut, hanya beberapa orang saja yang kau tulis di kitab Rawdhur Rayyahin. Kata beliau, kebanyakan di sana. Susah, saya nggak mampu menulis. Saya nggak mampu menghitungnya. Misalnya tempatnya di Hadramut, tempatnya, gudangnya. Jadi hanya beberapa perwakilan saja beberapa orang yang saya tulis manakhirnya di kitab Rawdhur Rayyahin. Tapi banyak. Jadi sampai beliau saya nggak mampu. Saya nggak mampu menulis, saya kebanyakan bisa beberapa puluh jilid mungkin kebanyakan saya nggak mampu katanya. Jadi hanya beberapa orang saja. Ada ditulis di kitabnya Rawdhur Rayyahin Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i rahimahullah. Intinya di bulan Safar ini khususnya pada hari Rabu besok lusa nih terakhir kita boleh sholat sunnah mutlak. Setelah itu kita berdoa, kita sedekah, kita banyak berbuat kebaikan, banyak berbuat amal-amal saleh, istighfar, taubat dan yang paling inti taubat dan istighfar agar Allah Ta'ala mencegah dan menjauhkan segala macam musibah dan bencana yang akan menimpa kita dan bangsa kita. Allahumma ya kafiyal bala ifinal bala qabla nuzuli minas sama. Masih surah Abasa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayyi syai'in khalaqah. Yang terakhir ya. Qutilal insanu ma akhara min ayyi syai'in khalaqah. Istifham takririn. Tsumma bayyanahu faqala min nutfatin khalaqahu faqaddara. Jadi min ayyi syai'in khalaqah itu istifham takriri. Jadi bukan istifham pertanyaan buat kita, tetapi itu takrir dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan istifham pertanyaan yang harus kita jawab. Min ayyi syai'in khalaqa, dari mana, dari apa? Dari apa Allah Ta'ala menciptakan dia manusia, al-insan? Dari apa Allah Ta'ala menciptakan manusia? Min ayyi syai'in khalaqa. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari nutfah. Apa itu nutfah? Sperma, mani. Nutfah. Jadi semua kita manusia dari nutfah. Di dalam hadits arba'in yujma'u khalqin ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi qadri rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan in ahadakum yujma'u khalqu, dikumpulkan penciptaannya 40 hari berupa nutfah, 40 hari kedua alaqah, segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging, 40 120 hari. Ketika 120 hari 40 3 kali 40 120 hari, maka Allah Ta'ala meniupkan ruh dan dicatatkan apa? Rizqihi wa ajalihi wa amali wa syaqiyyun aw sa'id. Ikat berizki rezekinya, wa ajalihi ajal, wa amali perbuatannya, dan dia orang syaqi, orang ahli neraka, orang celaka, atau orang yang sa'id, yang beruntung yang akan menjadi masuk surga. Wa syaqiyyun aw sa'id, syaqi orang yang celaka, sa'id orang yang beruntung. Calon penghuni neraka syaqi, sa'id calon penghuni surga. Ya orang syaqi penghuni neraka, calon penghuni neraka, atau orang yang sa'id yang akan menjadi calon penghuni surga. Setelah 120 hari, 40 hari pertama nutfah sperma, 40 hari kedua alaqah segumpal darah, 40 hari ketiga berupa mudghah segumpal daging. Semuanya dari nutfah. Semuanya dari nutfah. Adapun Abul Bashar, bapaknya manusia pertama Nabi Adam, dari tanah. Yang dari lazim. Ada juga dari minal ma'i wa tin, tanah dan air, Nabi Adam. Sementara setelah Nabi Adam semuanya dari nutfah. Maka bagaimana manusia ini mau sombong? Allah Ta'ala ciptakan dari nutfah, kecuali dia turun dari langit, dia nongolnya dari langit, gubrak jatuh gubrak dari emas. Jadi ciptakan dari emas, mungkin masih ada pantas-pantas yang mau sombong.
Dari sperma apa yang disombongin manusia. Kaifa tatakabbar 'ala Allah wa qad kharajta min mahallil bauli marratain. Maratan min sulbi adik wa maratan min rahimi ummik. Wahai manusia, bagaimana kamu ini mau sombong? Sementara aku ini keluar dari dua jalan, dua saluran kencing, dari rahim ibumu dan dari sulbi ayahmu. Keluar dari saluran kencing mau sombong. Keluar dari saluran kencing mau sombong. Apa yang disombongin? Dari nutfah. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Kita kemana-mana bawa kotoran. Nanti akan menjadi bangkai. Diciptakan dari nutfah, membawa aldirah kotoran. Nanti akan menjadi jifa qadirah, akan menjadi jifa qadirah, bangkai yang busuk. Kemana-mana bawa kotoran di dalam perut. Kita bawa najis. Kemana-mana bawa najis sombong. Kemana-mana bawa kotoran, bawa najis. Nanti di dalam kubur akan menjadi jifa qadirah, bangkai yang min nutfatin khalaqahu. Dari nutfah Allah Ta'ala menciptakan dia manusia. Faqaddarahu alaqatan tsumma mudghatan. Setelah nutfah alaqatan tsumma mudghatan ila akhir khalqihi, sampai akhir penciptaannya. Ila akhir khalqihi. Ada khalaq, ada khuluq. Sementara Nabi adalah ahsanun nasi khalqan wa khuluqa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah ahsanun nas, paling bagusnya manusia, baik fisiknya, khalqan wa khuluqa, dan perangainya, akhlaknya. Dan perangainya bagus sampai dipuji oleh Allah, diagungkan oleh Allah Ta'ala yang Maha Agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah Ta'ala yang Maha Azim, yang Maha Agung, mengatakan Nabi berada di atas yang agung. Bukan cuma perangainya, akhlaknya di atas semua para nabi, para rasul. Akhlak yang sangat amat terpuji, nggak ada cacatnya, nggak ada celahnya, kejelekannya sedikit pun, sempurna. Fisiknya juga sempurna. Fisiknya juga sempurna. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kata sahabat Sayyidina siapa? Hassan bin Thabit. Sayyidina Hassan bin Thabit yang suka memuji Nabi dengan syair-syairnya. Sayyidina Hassan bin Thabit. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini, atau qattu ainun, tapi aini ya, ada sebagian baca aini, mata saya. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Yang lebih baik darimu wahai Rasulullah tidak pernah aku lihat. Mata ini tidak pernah melihat. Tidak pernah ada satu mata pun yang memandang, yang melihat seseorang yang lebih indah dari Nabi, tidak ada. Nabi Yusuf belum seujung kukunya keindahan Nabi. Jadi nggak seberapa jika dibandingkan keindahan ketampanan Nabi. Allah sedang ada perempuan tukang potong jarinya tuh nggak sadar melihat ketampanan, terkesima melihat ketampanan Nabi Yusuf dibandingkan Nabi, nggak ada apa-apanya. Dibandingkan Nabi Muhammad, Nabi Yusuf nggak ada apa-apanya. Subhanallah. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Yang lebih indah darimu tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Wanita manapun di dunia ini nggak pernah melahirkan seseorang bayi yang lebih indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau tercipta dalam keadaan bersih, suci dari segala aib, bersih dari segala cacat, nggak ada aibnya, nggak ada cacatnya. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan kau itu dilahirkan, diciptakan sesuai dengan keinginan. Kayak boleh pesan kalau kita. Ente juga kalau bisa pesan pengen yang bagus, pengen ganteng ya. Nggak mau begini pas-pas kayak kita ya. Kalau bisa pesan, tapi kita kan nggak bisa pesan. Bukan boleh pesanan. Kita bersyukur aja. Emang nasib. Ekonomi rezeki kita juga itu memang udah nasibnya begini. Tapi Nabi hidup sederhana, miskin, memang pilihan. Nabi memilih hidup sederhana, pilihan beliau. Kalau kita sederhana, miskin, memang nasib, bukan pilihan. Kalau boleh milih, pengen kaya,
pengen ganteng, pengen cakep yang perempuan juga. Kalau emang boleh milih, kalau emang bisa mesen udah kayak di GoFood mesen. Kalau emang bisa boleh mesen, kita pengen yang sempurna, yang laki, yang perempuan. Tapi memang bukan boleh mesen. Kita terima ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Min nutfatin khalaqahu faqaddarahu dan Allah Ta'ala yang telah menciptakan manusia tersebut. Min nutfatin disebut ada sperma apa mani? Gimana terjemahannya? Terus dari situ dia menciptakan. Terus lalu menentukannya. Faqaddarahu menentukannya. Qaddara yuqaddiru taqdiran. Min nutfatin khalaqahu khalaqal insan. Tadi kan kita berbicara tentang qutilal insan ma akfara. Jadi dhamirhu ini kembali ke al-insan, dari nutfah, dari sperma, dari mani. Sperma itu suci, enggak najis. Sperma suci. Sperma manusia, sperma hewan, kucing, gajah, harimau sekalipun semuanya suci kecuali sperma anjing dan babi. Kalau al-kalb wal khinzir semuanya najis bukan Allah. Spermanya, darahnya, liurnya, dagingnya, apalagi semua darahnya najis bukan Allah. Tapi nutfah, sperma, al-mani, an-nutfah itu thahir. Hukumnya thahir. Karena itu aslul khilqah. Asal kejadian makhluk. Sperma kucing, sperma gajah, sperma harimau, semuanya suci. Yang najis itu kencing, al-baul, terus al-wadi dan al-madi. Wadi, ada wadi itu najis. Baul juga selain al-baul, kencing, madi dan wadi itu najis. Itu udah pernah ada jelasin. Tapi kalau mani sperma itu hukumnya suci. Tapi walaupun suci, ya kalau basah ya kita keringin dulu. Jangan basah-basah. Ada sperma di sarung kita pakai sholat itu walaupun suci yang nggak ada namanya. Nggak ada. Min nutfatin khalaqahu faqaddara tsumma as-sabila yassara, kemudian jalannya. Apa yang disebut dengan as-sabil ayat tariqa khurujihi, jalan keluarnya min batni ummi, dari perut ibunya. Allah Ta'ala mudahkan. Tariqa khurujihi min batni ummihi, jalan keluar dari perut ibunya dimudahin sama Allah Ta'ala. Dan kemarin baru seminggu yang lalu saya punya cucu. Saya baru punya cucu pertama. Jadi kita melihat bagaimana seorang ibu atau wanita yang sedang hamil, ada yang seharian ibu mulasnya bu, ada 2 hari mulasnya ya bu, ada yang seminggu enggak? Lama banget ya. Ada yang seharian mulasnya, Allah, miring kanan susah, ke kiri susah, panas, mulas, sakit punggungnya ya, perut, punggung sakit. Bawahnya pengen diusap-usapin dulu, digaruk-garuk ya. Ke kanan salah, ke kiri salah, celentang, ngap. Kalau nengkurap apa lagi? Nengkurap bisa meledak, bisa meletus. Kalau nengkurap bisa meletus ya. Kalau celentang, ngap. Ke kanan susah, sakit kiri susah. Nengkurap apa lagi bisa meledak ya Allah. Nah, bagaimana keluarnya? Ada yang normal, ada yang nggak kuat di sesar, ada yang diinduksi, tapi sekali sakit sekalian katanya. Jadi bagaimana Allah Ta'ala memudahkan jalannya tariqa khurujihi min batni ummihi, dari perut ibunya dimudahin Allah Ta'ala. Maaf ya, padahal jalannya kan sempit, kecil, tapi bayinya 3 kilo, ada 3 kilo lebih, subhanallah. Bagaimana Allah Ta'ala mudahkan ke jalannya, bagaimana Allah Ta'ala mudahkan keluar itu bayi. La ilaha illallah. Ya kalau kita bicara mungkin nggak begitu mengagumkan, tapi kalau dokter yang bicara, ahlinya, subhanallah, dengan detail gitu ya, kita tercengang melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Di dalam dirimu tuh, apakah kamu tidak melihat? Kamu tidak merenungkan? Kita disuruh melihat, merenungkan, ta'ammul.
Kita disuruh memperhatikan, merenungkan ciptaan Allah Ta'ala yang ada di dalam diri kita aja. Bosan, yang jauh-jauh, bosan langit bumi, laut, air, di luar angkasa, hewan-hewan, binatang, darat, laut, semuanya. Di dalam diri kita saja banyak ilmuwan-ilmuwan, mereka nggak kelar-kelar sampai sekarang. Masih terus pengembangan hidup penelitiannya. Masih menemukan keajaiban di dalam tubuh manusia, jantung, paru-paru, lalu juga saluran ini, saluran anu, subhanallah. Bahkan itu di dalam otak berapa jutaan sel, miliaran sel. Jadi di otak manusia, jantung dan paru juga katanya kalau dikeluarin tuh luas, sangat luas sekali, lebih luas dari lapangan bola. Apa bagian apa itu namanya? Jantung atau paru tuh. Ada bagian jantung manusia itu kalau dikeluarin tuh lebih luas dari lapangan bola. Luas itu. Bagaimana Allah Ta'ala menciptakan itu semua yang harus kita renungkan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya seharusnya mereka yang peneliti mengenai organ tubuh manusia itu mereka lebih beriman, lebih kuat iman mereka, yakin mereka kepada Allah, seharusnya seperti itu. Tsumma sabila, kemudian jalannya, jalan apa yang dimaksud dengan sabil di situ? Ay tariqa khuruji min batni ummi. Yassarahu, yassara yuyassiru, memudahkan, Allah Ta'ala memudahkannya. Yassarahu, ya muyassira kulli hasir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya ma'ana kulli makhif yassir alina kulla asir. Ya Allah, mudahkanlah segala yang sulit. Yasir, mudah. Asir, kalau pakai ain, asir sulit. Yassara yuyassir wa assara yu'assir, menyulitkan. Yassara memudahkan. Ya muyassira kulli asir, ya Allah yang memudahkan segala yang sulit. Yassir alina kulla asir, mudahkanlah segala yang sulit. Fa inna taysiral asir alaika yasir, memudahkan yang sulit bagimu mudah. Memudahkan yang sulit bagimu mudah. Fa inna taysiral asir alaika yasir. Ya man ilaihil ya man la yahtaj, ya man la yahtaj dal bayan wa tafsir, hajatuna ilaika katsir. Hajatuna ilaika katsir, pakai ta, katsir banyak, kalau kasir pecah, hancur, pakai sir. Hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa khabir. Ada yang baca wa anta alimun biha wa basir. Itu di dalam wirdnya Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Allahumma ya 'azima sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kathirul juja wa asil qadha. Panjang. Kita satu halaman. Di antaranya ya muyassira kulli hasir wa ya jazira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir. Nah di sini tadi ada kalimat yassara, tsumma sabila yassara, kemudian jalannya, jalan keluarnya dari perut ibunya Allah Ta'ala mudahkan. Yassarahu, yassara, yassara yuyassir. Ada nama orang biasanya Yasir Arafat. Kalau kata dari Al-Yasir, Al-Asir, itu sahabat Ammar bin Yasir. Sahabat Ammar bin Yasir. Sahabat Ammar dan ayahnya Yasir, dua-duanya sahabat radhiyallahu anhuma, bahkan ibunya pun, ibunya Ammar semuanya sekeluarga dibantai, disiksa sama orang kafir Quraisy. Sampai Nabi mengatakan, "Sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah wahai engkau, wahai kalian keluarga Yasir, fa inna mau'idakum al-jannah. Janji untuk kalian adalah surga. Surga. Allah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalian bakal masuk surga. Dinantikan oleh surga. Surga nungguin dia. Nungguin keluarga dari Ammar bin Yasir yang dibantai. Banyak sahabat-sahabat, bukan Sayyidina Ammar bin Yasir sekeluarga, Sayyidina Bilal bin Rabah, dan juga banyak sahabat-sahabat yang lain. Ada yang ketika masuk Islam meninggalkan keluarganya, ditinggal, gak boleh bawa uang harta sedikit pun, diusir sama keluarganya. Padahal tadinya orang kaya seperti Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sayyidina Mus'ab bin Umair ini anak muda, ganteng, kaya raya, masuk Islam, ditinggalin semua, gak dikasih apa-apa sama keluarganya.
Tadinya mau sambil dengerin ini, wah paling wangi, paling bagus, pakaiannya paling mewah di zamannya saat itu. Pas masuk Islam, pakai pakaian sangat amat sederhana. Padahal awalnya konglomerat kaya raya. Tsumma sabila yassara tsumma amatahu fa'abbara. Kemudian Allah Ta'ala mematikannya, di situ dimatiin. Kemudian Allah Ta'ala mematikannya fa'abbarahu fa'abbara. Ja'alahu fi qabrin yasturuhu. Allah Ta'ala menjadikannya di dalam kubur, yasturuhu, yang menutupi dia, menyembunyikan dia. Kan tujuannya ad-dafan, tujuannya dafnul mayyit. Ya kita buat lubang untuk menutupi dia dari baunya. Taktu raihatahu minas siba, taktu raihatahu wa yahrusu minas siba. Jadi dia dapat menutupi baunya dan dijaga dari binatang buas, agar supaya binatang buas tidak ada yang menggalinya. Biar supaya nggak digali sama binatang. Nah, sekarang kadang-kadang kabar-kabar kita nih, ya Allah, masih pinggang, cetek banget. Benar. Cetek banget, ada sepinggang, ada yang sepaha. Padahal afdal itu sempurna itu qamatun wa basta, setinggi orang dan gini. Kalau kita mengulurkan tangan ke atas, setinggi orang katakan 165, 170 ya 2 meter lah. Ditambah kalau kita menjulurkan tangan ke atas, basta. Qamatun wa basta itu yang sempurnanya mengulir orang, mengulir mayit. Sekitar 2 meteran dalam. Kalau udah numpuk-numpuk ya, ada sepinggang, ada yang kelihatan kepalanya, kelihatan dadanya, berarti cetek banget. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menghidupkan manusia, kemudian mematikannya, tsumma amatahu fa aqbarah, kemudian memasukkannya, ja'alahu fi qabrin yasturuhu, dijadikannya di dalam kubur, fi qabrin yasturuhu, menutupi dia, menjaga dia dari binatang, dijaga dari binatang buas. Dihormati manusia ini sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus dikubur. Kecuali orang kafir harbi, kalau kafir harbi nggak wajib kita kubur, nggak wajib mubah untuk kita kubur. Orang kafir harbi yang melangi kaum muslimin. Tapi kalau kafir dhimmi tetap wajib kita kubur, wajib kita hormati. Kalau kafir dhimmi yang tidak muslim, tidak memerangi dengan terang-terangan kepada kaum muslimin. Tsumma amatahu fa aqbarah. Kita semuanya bakal mati. Semuanya kita calon mayit, camat. Kita semuanya calon mati. Tsumma idza muta'atu fa ghassalu fa kaffanu wa syayyahu wa alhadu wa sirtaji fa qamma. Fal mautu atin an qarib kullu lahu minhu nasib. Man kana dadin aw nasib fa huwa musibah ammah. Ada pengarang kitab Surah Taufik dari Abdullah bin Sinidayah. Fal mautu atin an qarib, kematian akan datang dalam waktu dekat. Fal mautu atin an qarib, kullu lahu minhu nasib, semua orang ada nasibnya, ada bagiannya. Kullu lahu minhu nasib, jadi nasib itu bagian, jatah lah kita. Bagian atau jatah, nasib, nasibnya. Nasib bahasa kita kan beda. Nasib bahasa kita apa, bahasa Indonesia? Ya, padahal nasib itu dari bahasa Arab, pakai sod, nasib, bagian atau jatah. Kullu lahu minhu nasib. Man kana danin au nasib, baik yang rendah maupun orang yang berpangkat, orang yang mulia. Man kana danin au nasib, pakai sin. Ya, yang memiliki nasab yang bagus, orang yang berpangkat, orang yang mulia maksudnya. Man kana danin au nasib, fahuwa musibah ammah. Kematian adalah musibah yang umum, yang merata semua manusia bakal mati. Tsumma idza mutta atau wa ghassalu wa kafanu. Apabila kematian telah mendatangimu, mereka memandikanmu, mereka wakafanu, mengkafanimu, wasyayyahu wa alhadu, memasukkan dan mengiringi jenazahmu, menghantarkan jenazahmu, wa alhadu, dan memasukkanmu ke liang lahat, wasyurta jifaqamah, dan kau menjadi bangkai yang khusus. Menjadi bangkai yang khusus. Kecuali di sana ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang dipelihara oleh Allah, yang tetap utuh jasadnya, yang tidak hancur. Para ulama-ulama amilin
yang memandangkan azan 8 tahun dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, orang yang mati syahid, para syuhada, apalagi para nabi yang menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Wal jismu yabla gharra abdil nabi wa ma syahidun balian wala nabi. Dalam kitab Subat atau Sofatul Subat Syekh Ahmad bin Ruslan. Wal jismu yabla gharra abdil nabi wa ma syahidun balian wala nabi. Semua jisim tubuh, jisim manusia itu yabla akan hancur. Gharra abdil nabi kecuali ajbud danab, tulang ekor kecil di bawah tulang punggung bagian bawah itu ada ajbud danab, itu nggak hancur. Walaupun sudah ratusan ribuan tahun nggak hancur itu ajbud danab, subhanallah. Gharra ajbud danab wa ma syahidun balian wala nabi. Dan orang yang mati syahid dan juga tentu para nabi. Wa ma syahidun balian, bali artinya hancur. Bali artinya hancur. Jadi kalau saya pengen hancur, mau hancur ke Bali. Kalau saya mau hancur ke Bali. Iman kita hancur. Bukan beli master, bukan beli matraman. Pulau Bali. Ya nggak buru-buru ke Bali. Jangan juga banyak yang hancurin iman kita, Islam kita, agama kita. Nggak buru-buru ke Bali. Thumma sabila yassara thumma amatahu fa akbara thumma idza syaa ansyara. Kemudian jika Allah Ta'ala menghendaki ansyarahu ansyara bil ba'thi, Allah Ta'ala membangkitkannya, dikumpulkan untuk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya apakah benar ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ulama sekarang lebih memilih menjadi ulama amar ma'ruf daripada memilih menjadi nahi munkar penjelasan. Ini kedua mana nih? Oh ini. Kok dicoret-coret yang ini? Apakah saya setiap bulan membeli sebagian gaji ke memberi sebagian gaji ke orang tua, apakah termasuk sedekah? Nah tadi ini mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Ya amar ma'ruf nahi munkar tidak bisa dipisahkan, dua-duanya wajib. Amar ma'ruf dan nahi munkar dua-duanya wajib. Memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang munkar kewajiban. Tetapi kan di dalam hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Ketika kita tidak bisa mencegah kemungkaran dengan tangan, dengan kekuatan, dengan fisik, dengan power kekuatan, ya maka dengan lisan. Ya, karena membahayakan, karena akan mengancam keselamatan kita dan sebagainya. Memang itu konsekuensinya ya. Maka dengan lisan, kita mencegah dengan lisan, dengan kita nasihati, dengan kita berdoa, mendoakan orang yang berbuat mungkar, saudara kita yang bermaksiat, kita doakan. Ada sebagian orang mungkin ketika melihat saudaranya itu berbuat maksiat, kemungkaran, dia hanya mencaci, dia hanya bisa mencibirkan mulutnya, bisa ngatain, istilahnya cuma ngatain doang, tapi mendoain nggak pernah. Coba lain jarang di antara kita yang mendoakan saudara kita yang masih belum mau sholat, yang masih belum mau ngaji, yang jarang ke masjid, yang belum doyan ke masjid, doain. Harus sedih, miris hati kita melihat mereka yang belum bisa baca Quran, belum ngerti mandi hadat, tapi tuh niat mandi hadat, kalau niatnya apaan? Mandi aja. Wudu, niat wudu, fardunya wudu dia nggak tahu. Ada nggak? Banyak di antara kita yang suka mendoakan saudara-saudara kita yang seperti itu? Jarang. Biasanya berdoa cuma buat dirinya doang, cuma buat kepentingan dirinya dan keluarganya. Tapi untuk mendoakan kaum muslimin jarang di antara kita, sedikit, langka di antara kita mendoakan kaum muslimin, khususnya saudara-saudara kita yang wudu, yang belum mau sholat, yang masih bergelimang dengan maksiat, yang masih terus mengundur-undur taubat, taswif, at-taqsir fil a'mal shalihah. Jadi kita doakan dan kita nasihati juga. Amar ma'ruf nahi munkar kewajiban. Ya kalaupun memang ketika ada kendala kita tidak bisa nahi munkar, ya kita tetap nahi munkar dengan apapun yang kita bisa, yang kita miliki, yang kita mampu, dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan kekuatan, dengan lisan.
nafsu dengan hati, kita mengingkari. Yang terakhir fa illam yastati fa biqalbi, dengan hati. Kita gak suka, kita benci kepada perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh orang tersebut. Bukan benci orangnya, bukan kita membenci orang kafir, tetapi yang kita benci kekufurannya. Kita tidak membenci orang fajir, tetapi fujurnya perbuatan dosanya. Kita tidak membenci orang fasik, tetapi kefasikannya, fusuk, kefasikannya yang kita benci, bukan orangnya, bukan orang kafirnya, bukan orang fasiknya. Itulah ajaran para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak membenci orang, apalagi saudara kita semuslim, yang masih muslim, yang bermaksiat, kita nggak boleh benci. Orang kafir saja nggak boleh kita benci zatnya, orangnya, tetapi kekufurannya kita benci, perbuatannya kita benci, akidahnya kita benci. Apalagi seorang muslim, apalagi dia muslim, dia bermaksiat, dia berbuat dosa, serta merta langsung kamu dasar juga tahu diri, sholat ke masjid, neraka lo, jangan gitu. Cara dakwah nggak seperti itu. Ya ada berantem itu kalau gitu. Ya ada berantem. Yang saja dengan mampu, dengan kita sentuh hatinya, kita ingatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ungkapkan nikmat-nikmat Allah Taala yang ada pada diri dia, supaya dia menjadi orang yang bersyukur, sehingga dia merasa malu, dia punya rasa malu nanti kepada Allah. Itu yang akan menyentuh seseorang ketika kita amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, tentu walaupun nahi munkar kita dengan ma'ruf, nahi munkar juga ada caranya dengan yang ma'ruf. Bukan amar ma'ruf saja, nahi munkar juga dengan cara yang ma'ruf. Amar ma'ruf apalagi. Jadi apa tadi yang bisa dipisahkan. Yang kedua, apakah setiap bulan memberi sebagian gaji ke orang tua apakah termasuk sedekah? Ya kewajiban kita buat orang tua. Tentu kalau orang lain saja kita perhatikan, apalagi orang tua yang tidak mampu. Kecuali orang tua kita memang dia ada penghasilannya, memang dia mampu, tentu gak wajib. Tapi kalau dia gak mampu, ya kewajiban seorang anak tentunya. Masa kita bahagiain anak istri kita, alhamdulillah, sementara orang tua kita terlantar. Jangan jadi alqamah kita. Alqamah dunia kan seperti itu dulunya, sebelum dia bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dia lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya. Nabi mengatakan, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu punya ayahmu, punya orang tuamu, apalagi ibu. Anta wa maluka li abik. Jadi jangan karena harta kita sendiri, kita punya orang tua kita. Kalaupun ada orang tua kita nyuruh kita nyungsap, nyemplung, ngegot, kesekiteng lagi, kita harus jaga, kita harus kerjain. Disuruh orang tua kita nyemplung, ambil, misalkan ada perhiasan jatuh, kesekiteng, kita harus nyemplung. Seperti Mbah Hasyim Asy'ari itu, Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari ketika belajar kepada Syekh Al-Bangkalan, kalau nggak salah itu ceritanya. Jadi perhiasan istri daripada Syekh Al-Bangkalan, Mbah Al-Bangkalan jatuh, masuk ke got, solokan. Itu Mbah Hasyim Asy'ari langsung, tanpa disuruh, langsung masuk nyari itu perhiasan punya istri daripada gurunya, daripada Syekh Al-Bangkalan. Mana ada santri sekarang yang begitu sama guru, murid sama guru. Jangankan gak disuruh aja susah, apalagi kagak disuruh aja susah, belum tentu mau, apalagi kagak disuruh. Ya Allah, nggak iyang terkali, nggak iyang. Kurang iyang. Jangankan gak disuruh aja susah. Sementara nafsi, wa nafasi, wa nafisi. Tahu nggak? Apa itu nafas? Nafas dan nafis. Nafas jiwa saya. Wa nafasi, nafas saya. Wa nafisi, harta saya. Nafis itu sesuatu yang berharga. Nafis itu harta maksudnya. Nafsi, wa nafasi, wa nafisi. Jiwa saya, nafas saya, dan harta saya semuanya punya orang tua. Semuanya kita serahkan kepada orang tua kita, guru kita, begitu. Kita khidmah kepada mereka. Bukan cuma harta, kalau perlu jiwa kita pun kita rela diapakan oleh guru kita dan orang tua kita. Apalagi cuma hanya memberi setiap bulan sebagian daripada harta kita, gaji kita, itu kewajiban kita. Apalagi ketika mereka tidak mampu, sungguh amat berdosa
seorang anak yang dia mampu, bahkan dia mungkin kaya raya berkecukupan, lalu dia biarkan orang tuanya miskin, orang tuanya sangat membutuhkan. Ya Allah, subhanallah. Tega banget pada anak yang begitu ya. Tapi ada aja yang begitu, setiap zaman di mana-mana ada yang begitu, yang dia lebih memprioritaskan kebutuhan dirinya dan istrinya, keluarganya daripada ibunya. Padahal kalaupun kita gendong ibu kita naik haji nih, atau tawaf, sa'i, itu belum seberapa, nggak akan dapat membalas jasa ibu kita kepada kita. Jasa ibu kita nggak akan bisa kita balas kalaupun kita gendong ibu kita. Seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni, dia menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah haji, digendong ibunya, bukan dari Makassar ke Cilintang, bukan ke Ramadjati ke Tangini ke Umul, gendong ya itu masih seberapa. Dari Yaman utara ke Mekah, lebih jauh dari Jakarta Surabaya, lebih dari 1000 kilo. Dari Yaman ke Mekah, digendong ibunya. Awalnya diceritakan beliau itu suka gendong sapi apa? Kalau nggak salah sapi apa onta? Sapi kalau nggak salah. Itu dirawat bertahun-tahun. Tujuannya apa? Tujuannya biar supaya nanti fisiknya kuat bisa gendong ibunya haji ke Mekah. Latihan gendong sapi. Jadi mulai kecil tuh sapi dan melahir, membesar, gila setiap hari digendong. Tujuannya untuk gendong ibunya, emaknya ke Mekah untuk melaksanakan ibadah. Udah sampai di mana bakti kita orang tua nih Pak? Orang tua kita kalau yang sudah tidak ada, ya masih tetap bisa berbakti kepada mereka dengan kita sambung sahabat mereka, dengan kita bahagiakan keluarganya, dengan kita setiap hari sedekah untuk orang tua kita. Niatkan untuk orang tua kita, setiap kita sedekah niatkan untuk orang tua kita tanpa mengurangi pahala buat kita. Tetap kita dikasih pahala sama Allah. Tanpa dikurangi, bukan berarti jadi 50%, 50-50 enggak. Buat orang tua kita setengah, 50% buat kita 50% enggak, tetap sempurna. Itulah kemurahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedermawanan Allah taala tanpa mengurangi pahala kita yang bersedekah. Niatkan untuk orang tua kita. Niatkan untuk guru kita. Bahkan ulama-ulama terdahulu mereka kalau mau ngaji, mau belajar, mau datang ke guru itu sedekah. Sedekah niatnya biar tidak melihat kekurangan guru. Biar Allah taala tutupi aibnya guru kita. Biar kita tutupi ada, kalau misalkan ada aib, ada kekurangan di dalam diri guru kita, Allah taala tutupi. Jadi dengan niat sedekah tersebut sebelum dia datang ke rumah gurunya, nah itu ilmu yang begitu ya sekarang itu jarang ada nih, sehingga mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Ilmunya barakah, manfaat. Anak sekarang, santri sekarang, guru sekarang maju, wah, dia melihat dirinya lebih baik, lebih mulia. Ketika seorang murid belajar sama guru, dia melihat lebih mulia, lebih baik, punya sesuatu, baru kita bakal pakai ilmunya. Jadi taruh ilmu kita depan orang tua kita, depan guru kita taruh. Kita seakan-akan kalau mayit baina yadil ghasil, seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Mau dibalik ke kanan, miring ke kiri, mau ditengkurapin, mau dicelaskan, mau diapain aja, kita pasrah. Itulah sikap seorang murid kepada guru atau sikap anak kepada orang tua. Kalau mayit baina yadil ghasil, harta kita, duit kita, mau diminta sama bapak kita, mak kita, semuanya kita serahin. Jangankan baru sebagian, semuanya pun kita serahkan kalau memang dia minta. Tapi jarang ada yang mau anak diminta orang tuanya, semuanya. Ya, palingnya mikir-mikir dulu ya, Bu, buat istri saya Bu, buat anak saya belum nih Bu. Saya sisin dulu buat anak, buat istri. Kalau kita kan begitu, ini enggak. Kalaupun diminta, dicoba, diuji sama ibu kita, sama orang tua kita, bapak kita, diminta semuanya, seluruhnya kita serahkan seluruhnya. Nah, yang jarang bisa kita, masih belum bisa kita seperti itu. Ya mungkin orang tua kita juga nggak tega, belum ada yang minta seluruhnya kepada kita, nggak tega seluruhnya. Tapi kalaupun yang minta dari harta kita seluruhnya, kita serahkan seluruhnya. Anta wa malu kali abik, kata Nabi. Anta wa malu kali abik. Kamu dan hartamu, kamu dirimu dan hartamu itu milik orang tuamu. Apalagi baru sebagian dari gaji ya, itu mah kewajiban kita Bapak Ibu sekalian.
Ini kita akan masuki bulan Maulid. Mungkin malam Selasa depan udah masuk Rabiul Awal nih. Bulan kelahiran As-Sirajul Munir, Al-Basyirun Nadhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Sirajul Munir, lampu yang bersinar, yang bercahaya. Basyirah wa nadhira, dan juga dijuluki dengan Basyirah wa nadhira, memberi berita gembira, yang menyampaikan berita gembira dan berita ancaman kepada kita. Basyirah wa nadhira, dan juga Sirajan Munira. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tak songsong dengan kita memperbanyak salawat dari sekarang, memperbanyak salawat agar Allah Ta'ala anugerahkan nanti di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid, agar kita dapat melihat memandang wajahnya Nabi Muhammad, kita dapat bermimpi melihat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala pertemukan di dalam mimpi kita, tidur kita dapat melihat memandang wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan salawat yang paling dahsyat untuk cepat bermimpi Nabi adalah membaca Dalailul Khairat. Salawat Imam Al-Jazuli, kumpulan salawat Imam Al-Jazuli, Dalailul Khairat, tentang dalail. Itu Dalailul Khairat, Masya Allah. Ketika Imam Al-Jazuli sebelum mengarang atau menulis itu kitab Dalailul Khairatnya, beliau sedang berjalan di tengah perjalanan, itu di gurun pasir gitu, di tempat yang tidak ada air, beliau haus, perbekalan airnya habis. Tidak lama menemukan sebuah sumur. Ketika belum mendekati itu sumur, nggak ada alat untuk mengambil air dari dalam sumur, nggak ada timba, nggak ada ember. Nih, air ada dalam sumur, tapi ember kagak ada nih. Timba kagak ada, alat-alat buat ngambil air kagak ada. Nggak lama muncul satu anak perempuan, anak kecil perempuan, dipanggil sama Imam Al-Jazuli, apakah kau ada timba, alat, ember buat ngambil air? Kamu siapa? Kata si anak perempuan, saya fulan-fulan Al-Jazuli. Kamu Imam Jazuli yang terkenal itu, ulama. Masa begini aja nggak bisa ngambil air dari dalam sumur? Nggak ada alat, nggak usah pakai alat. Kamu kan ulama, masa nggak bisa? Ya Allah, ada begini katanya. Tiba-tiba itu si anak kecil perempuan mendekat itu sumur, lubang sumur diludahin. Itu ludahnya, ketika ludah si anak itu jatuh ke air sumur di bawah, langsung naik. Itu air sumur langsung naik ke permukaan, langsung meluap ke permukaan. Heran Imam Al-Jazuli ini. Apa nih? Ini amalannya apa? Ibadahnya apa nih? Si anak perempuannya, anak kecil belum balik, belum lagi balik, anak masih kecil. Ditanya sama Imam Al-Jazuli, kamu ini amalannya apa nih? Kok bisa begini nih? Karomah yang luar biasa. Saya setiap hari sekali membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Amalan saya memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai saat itu Imam Jazuli, setelah itu nggak lama nyusun itu kitab Dalailul Khairat, menulis salawat kepada Nabi di dalam kitabnya Dalailul Khairat. Kita kalah dengan itu anak perempuan tadi. Sumur diludahin langsung naik tuh airnya, langsung keluar ke permukaan dari Subhanallah. Kita nggak ada apa-apanya dengan amalan kita, nggak ada apa-apanya. Maka kita perbanyak salawat luar biasa dahsyatnya salawat. Apapun yang kita inginkan akan diberi oleh Allah. Apapun cita-cita, obsesi kita, apa yang kita cita-citakan akan diluluskan, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita akan memasuki bulan Rabi, bulan kelahiran Nabi. Kita sambut dengan sukacita dengan memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk umatnya yang terbaik, umat istimewa. Amin. Allahumma ja'alna min khiyari ummati wa min ahli syafaati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana